Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fatahillah dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang PPh 21 dan contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap pindah kantor. Apa itu PPh pasal 21? PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima baik itu oleh pegawai di dalam negeri, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Dasar hukum PPh pasal 21 yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Lalu yang selanjutnya itu penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 diantaranya yaitu pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Lalu yang selanjutnya yaitu objek PPh pasal 21. Yang pertama yaitu penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur. Yang selanjutnya penghasilan penerima pensiun secara teratur, uang pesangon manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, imbalan kepada Dewan Komisaris atau pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan imbalan lain kepada mantan pegawai. Penarikan dana pensiun oleh pegawai, natura atau kenikmatan dari wajib pajak PPh final dan wajib pajak norma perhitungan khusus. Di PPh 21 ini juga terdapat penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah besaran penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Besarnya PTKP disesuaikan secara berkala oleh Dirjen Pajak. Besarnya PTKP per tahun yang berlaku sampai saat ini, yaitu tahun 2020, berlaku mulai 29 September 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan yang terakhir 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Lalu selanjutnya itu tarif PPh pasal 17 untuk orang pribadi atau tarif umum untuk PPh. Yang pertama itu sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Dan yang terakhir untuk di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Lalu yang selanjutnya adalah contoh kasus perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap pindah kantor. Didin Komarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016, ia dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Dan pada 1 Oktober 2016, ia dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Didin Komarudin sebesar 5 juta rupiah. Dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sebesar 100.000 rupiah. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Komarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.
Berikut adalah penghitungan PPh 21 untuk Pak Didin di kantor pusat Jakarta. Selama ia bekerja di kantor pusat di Jakarta, Pak Didin menerima total gaji sebesar 25 juta rupiah, di mana ia setiap bulannya menerima gaji sebesar 5 juta rupiah. Lalu terjadi pengurangan, yaitu untuk biaya jabatan sebesar 5% dari total gajinya. 5% dikali 25 juta rupiah, hasilnya 1.250.000 rupiah. Kemudian dia juga harus membayar iuran pensiunan setiap bulannya sebesar 100.000 rupiah yang ia bayarkan selama 5 bulan, jadi totalnya itu 500.000 rupiah. Jadi gaji bersih untuk Pak Didin selama 5 bulan di Jakarta yaitu 25 juta dikurangi 1.750.000 rupiah. Jadi gaji bersihnya yaitu 23.250.000 rupiah. Pak Didin mendapat penghasilan bersih selama 5 bulan yaitu sebesar 23.250.000 rupiah. Penghasilan neto Pak Didin selama setahun yaitu 12/5 dikali 23.250.000, yaitu hasilnya 55.800.000 rupiah. Kenapa dibagi 5? Karena Pak Didin baru menerima gaji selama 5 bulan di Jakarta. Kemudian dikarenakan Pak Didin merupakan seorang wajib pajak sendiri atau belum menikah, maka ia dikenakan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Sedangkan penghasilan neto setahun dari Pak Didin yaitu 55.800.000 rupiah. Jadi 55.800.000 rupiah dikurangi dengan PTKP-nya itu 54 juta rupiah. Jadi hasilnya 1.800.000 rupiah. Itu merupakan penghasilan kena pajak setahun yang dikenakan untuk Pak Didin. Dikarenakan penghasilan kena pajak Pak Didin selama setahun hanya 1.800.000 rupiah, maka ia dikenakan tarif untuk PPh 21 terutang sebesar 5%, di mana 5% ini dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya setahun yaitu sebesar 1.800.000 rupiah, yaitu 5% dikali 1.800.000 rupiah, hasilnya itu 90.000 rupiah. Jadi PPh pasal 21 yang terutang dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu sebesar 37.500.000 rupiah. Di mana setiap bulannya PPh pasal 21 yang terutang untuk Pak Didin yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Sekian penjelasan saya untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap pindah kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.